sebetulnya perusahaan berusaha untuk survive ya, utamanya Sritex. Tapi kalau melihat Pak, mungkin perusahaan-perusahaan yang listing di BI ya, selain daripada Sritex gitu. Tadi kan Anda menyampaikan bahwa resiko ini ada di investor, begitu ya. Apakah dengan dinyatakan pilotnya Sritex ini juga berdampak kepada perusahaan-perusahaan tekstil lain ya? Artinya mungkin saat ini terlihat banyak investor yang sudah mulai jual atau seperti apa? Kalau ya kita harus lihat penyebab serial ini dipilotkan atau kalau nanti dia sampai bangkrut, mudah-mudahan enggak gitu. Apakah karena memang industri tekstil ini yang memang sedang tidak baik-baik saja atau ya ditambah tadi ya permintaan global juga lesu. Saya kira kalau memang penyebabnya itu pasti perusahaan sejenis atau perusahaan yang memang bergerak di tekstil akan kena dampak gitu. Kalau kita melihat penyebabnya adalah permintaan global yang menurun, kemudian permintaan domestik juga tidak bisa menyerap dan ada barang-barang murah dari China gitu. Itu kan dihadapi oleh semua perusahaan tekstil tentunya. Jadi kalau sekarang serial yang kena, bisa jadi perusahaan yang lain juga terkena. Mudah-mudahan mereka punya manajemen yang lebih bagus sehingga bisa mengelola kondisi itu. Tapi kalau itu tidak dilakukan, pasti suatu saat akan terkena ke perusahaan yang lain. Kita berharap sih tidak ya. Tapi kalau bagi investor ya, kalau sekarang terjadi disrupsi, mereka perlu waspada untuk melihat kembali portofolio mereka. Kalau ada perusahaan tekstil yang lain yang ada di dalam portofolio mereka harus lihat lagi, lakukan lagi fundamental analisisnya, lihat lagi itu laporan keuangannya debt to seperti equity apa. ratio-nya berapa, kayak serial itu kan utangnya 25T, equity-nya negatif, jadi udah nggak sehat gitu. Nah, teman-teman investor harus lihat lagi portofolio mereka, apakah ada perusahaan sejenis di dalam portofolio mereka dan lakukan evaluasi ulang, apakah memang secara fundamental sehat atau tidak. Kalaupun mereka harus memutuskan harus keluar, ya itu memang pilihan bagi investor ya. Sebelum kejadian serial kedua dan ketiga seterusnya, mendingan saya keluar dulu deh gitu. Dan pindah ke industri yang lain, itu bisa dilakukan gitu. Jadi memang kejadian pilotnya serial ini memang harus jadi membuat investor harus waspada. Sebetulnya tidak hanya untuk industri tekstil ya. Mereka juga harus lakukan industri yang lain, gimana sih kondisinya sekarang gitu. Tadi kita ngobrol, sekarang kan yang lagi naik daun industri digital, fintech macam. Ya mungkin mereka harus melihat ke industri yang lain gitu. Tidak hanya di manufaktur gitu ya. Jadi tidak hanya di industri tekstil, industri manufaktur yang lain mereka juga harus lihat apakah kondisi sekarang baik-baik saja atau tidak gitu. Saya kira itu yang harus mereka lakukan, Cinta. Jadi kalau ditanya apakah akan terkena ke perusahaan sejenis, bisa jadi iya, bisa juga tidak, tergantung sejauh mana mereka bisa manage di dalam perusahaan masing-masing. Baik, jadi tergantung daripada fundamental perusahaannya dan juga utamanya mungkin laporan keuangan begitu. Karena kalau dari BI sini selalu memberikan informasi ya Pak terkait itu dengan kan harus diumumkan, kondisi dari perusahaan di mana para investor ini mungkin membeli sahamnya. Tapi Pak kalau melihat secara sejarah gitu Pak, sebetulnya ada nggak sih Pak yang mungkin pernah lebih parah begitu dari Sritex yang pernah listing di BI Pak? Kalau industri tekstil saya kira Sritex yang memang terbesar selama ini. Tapi kalau pertanyaan apakah sebelumnya ada perusahaan yang di delist, forced delisting, itu ada, pasti ada banyak saya kira. Baik, jadi artinya bukan hanya Sritex, kembali lagi kepada investor ya, seperti apa mereka harus bisa melihat di mana mereka berinvestasi begitu Pak. Dan kalau kita lihat ini Pak kan sebetulnya untuk saat ini sebagian besar emiten tekstil ini bergeraknya tidak liquid ya, apalagi sejak pandemi. Nah, untuk artinya perusahaan-perusahaan ya sebetulnya langkah-langkah seperti apa yang perlu dilakukan begitu, artinya agar hal-hal seperti Sritex ini tidak terjadi lagi ke depannya. Kan untuk saat ini mungkin yang sedang diberitakan adalah Sritex ya. Ada juga perusahaan-perusahaan kecil mungkin di industri tekstil ini yang saat ini mungkin juga sedang berusaha untuk survive ya. Di tengah banyak tuntutan Pak. Kalau kita lihat saat ini begitu kan, bahan pokok naik begitu kan Pak. Lalu kita lihat ada tuntutan upah minimum juga dari para buruh. Kan ini juga menjadi pressure tersendiri bagi perusahaan-perusahaan, apalagi misalnya perusahaan-perusahaan yang memang listing di BI. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Artinya untuk perusahaan-perusahaan secara umum langkah apa yang sebaiknya diambil?
Salah satu tujuan perusahaan itu go public atau listed di Bursa Efek itu kan dalam rangka memperbaiki governance mereka kan. Artinya yang tadinya perusahaan tertutup yang governance suka-suka sendiri gitu. Atau menambah modal juga bisa ya Pak? Bisa, satu menambah modal, tapi ya itu diikuti dengan kewajiban bahwa mereka harus memperbaiki governance-nya gitu. Jadi selain mendapat duit dari IPO, mereka juga harus memperbaiki governance di dalam perusahaan itu. Jadi idealnya perusahaan yang listed harusnya dikelola dengan lebih baik dibandingkan yang perusahaan yang belum listed. Walaupun kita tidak bisa berkesimpulan juga bahwa perusahaan yang masih private itu tidak dikelola dengan baik, ya enggak juga gitu. Tapi perusahaan yang listed, perusahaan yang go public harusnya governance lebih bagus. Harusnya mereka bisa mengelola hutangnya dengan baik, harus bisa mengelola keuangannya dengan baik. Kalau itu mereka lakukan, harusnya kejadian seperti Sril ini tidak terjadi. Kok bisa hutangnya 25T tapi equity-nya negatif gitu. Sebelum itu kan mereka bisa lakukan langkah-langkah kan untuk mencegah terjadinya debt to equity ratio-nya yang demikian buruk gitu. Nah, saya kira ini pembelajaran buat perusahaan yang lain, perusahaan yang baik yang listed maupun yang tidak masih listed private, bursa, yang private. Ya, mereka harus lakukan pengelolaan keuangan dan manajemen yang baik supaya kejadian seperti Sri ini tidak terjadi, Cinta. Bahkan banyak mungkin sekarang perusahaan-perusahaan yang semula terbuka menjadi perusahaan tertutup juga bisa ya Pak? Bisa, ada beberapa perusahaan yang dulu yang sudah listed bursa kemudian mereka memilih untuk private, ya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu. Ya. Baik, lalu terkait dengan perlindungan hukum Pak bagi para investor nih, tadi kan menyampaikan ini menjadi resiko ya bagi para investor publik utamanya. Ini sejauh ini seperti apa sih Pak, selain daripada misalnya kasus Sritex gitu kan, tadi Anda menyampaikan mungkin ada beberapa perusahaan juga yang pernah mengalami kasus seperti Sritex, bukan hanya industri tekstil ya Pak ya, ada perusahaan-perusahaan lain begitu. Ini seperti apa sih Pak sejauh ini langkah yang ditempuh, atau ya kembali lagi tadi jika tidak ada dananya ya tentu saja itu menjadi resiko begitu bagi para investor. Ya atau, kalau pertanyaannya secara hukumnya memang peraturan OJK dan juga peraturan Bursa Efek itu mewajibkan emiten atau perusahaan publik yang terpaksa bangkrut itu untuk membuyback saham publik yang mereka yang terdaftar di Bursa Efek. Itu di ketentuannya harus dilaksanakan 30 hari setelah pengumuman default oleh perusahaan itu gitu. Tapi lagi-lagi pertanyaannya itu buybacknya pakai duit dari mana gitu. Kalau perusahaannya sudah tidak punya dana yang cukup untuk bayar hutang, apalagi untuk buyback saham. Karena tadi kita bicara, kewajiban ke pemegang saham itu kan di prioritas ketiga kan, telah dari kewajiban kepada bank terlebih dahulu bank, ya, Pak. kemudian supplier, setelah itu diselesai baru ke pemegang saham. Walaupun di POJK-nya jelas dikatakan bahwa itu harus dilakukan 30 hari setelah pengumuman oleh bursa. Itu harus mulai dilakukan buyback oleh emiten. Tapi lagi-lagi implementasi saya kira agak sulit ya. Kalaupun asetnya semua dijual tapi nggak cukup untuk kreditur yang prioritas 1 nggak cukup, apalagi untuk yang pemegang saham. Jadi memang saya kira itu ya risikonya investor dalam